Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pada pertemuan kedua ini kita akan membahas implementasi database di MySQL. Mohon maaf sebelumnya saya masih belum bisa live di YouTube karena terkendala device. Sebenarnya laptop saya sudah bisa digunakan, cuma kalau misalkan beberapa aplikasi yang digunakan secara bersama-sama itu mati biasanya di tengah presentasi itu mati. Nah, untuk mengantisipasi hal itu maka saya membuat presentasi melalui video dan penjelasan mengenai PPT yang akan saya upload di Siaka. Jadi mohon maaf sebelumnya, semoga kalian bisa menerima dan segala kekurangan pada mata kuliah ini. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan tugas atau latihan kepada teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana cara membuat tabel atau database di MySQL atau di Oracle atau yang lainnya. Nah, di sini itu dijelaskan jenis-jenis program database server, yaitu database server adalah program komputer yang menyediakan layanan data lainnya ke komputer atau program komputer, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Di antaranya yaitu ada MySQL. MySQL di sini yaitu adalah aplikasi yang multi user, kemudian juga dia free, kemudian dia stabil di berbagai OS. Nah, selanjutnya yaitu ada Oracle. Aplikasi ini atau pemrograman ini yaitu terintegrasi, kemudian fleksibilitas, kemudian pemrosesan transaksinya yang tinggi. Biasanya ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada Firebird. Nah, Firebird ini adalah file aplikasi yang open source sifatnya. Kemudian ada Microsoft SQL Server. Pada aplikasi ini dia bisa mengontrol dan juga memanipulasi data. Kemudian ada aplikasi Visual Fox Pro model. Nah, aplikasi ini itu menyediakan model relasional atau relasi antar tabel pada suatu sistem data. Kemudian ada aplikasi yang bernama Database Desktop Paradox. Kemudian ada PostgreSQL atau open source aplikasi ini. Kemudian ada Microsoft Access. Biasanya basis data ini digunakan pada skala kecil. Nah, pada 8 aplikasi atau software program pembuat database server ini, biasanya yang sering digunakan itu di MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, kemudian ada PostgreSQL, kemudian Microsoft Access. Tergantung database yang akan kita buat. Kita butuh membuatnya di software yang mana. Atau kalau misalkan kita masih tahap pemula, berarti kita masih menggunakan kesemuanya atau mencoba kesemuanya pun tidak apa-apa untuk melihat atau mengetahui bagaimana sih cara atau masing-masing software itu dalam membuat database. Selanjutnya yaitu jika kita membuat suatu database, nah ternyata di sini itu membutuhkan suatu aturan dasar merancang database. Sebagaimana kita ingin memecahkan sesuatu, maka terdapat aturan main yang harus kita ikuti. Begitu juga dalam membuat struktur database yang baik, maka perlu diperhatikan aturan-aturan tersebut. Pertama, yaitu tabel dalam database tidak boleh mengandung data ganda atau tidak boleh terjadi redundansi data atau kesamaan data. Setiap tabel dalam database harus memiliki kolom yang unik,
Kolom yang unik ini nanti akan menjadi kunci utama pada setiap tabel di dalam database, atau dia disebut dengan primary key. Nah, dia adalah pembeda antara field atau data-data yang lain. Kemudian yaitu ada merancang database, hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data sesuai yang dibutuhkan. Contohnya, apakah integer atau tipe data yang digunakan itu integer ataukah varchar ataukah tanggal atau yang lainnya. Sehingga memang data yang digunakan, tipe data yang digunakan memang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada dapat dikembangkan dengan mudah. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan sistem, sehingga sistem tersebut dapat dikembangkan dengan mudah. Nah, dari masing-masing aturan ini maka menghasilkan penyajian data dan hubungan antar data yang diperlukan oleh pemakai dan aplikasi. Dan untuk mempermudah pemahaman informasi, selanjutnya yaitu untuk melengkapi model data yang mendukung transaksi-transaksi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu untuk mendukung proses permintaan seperti waktu respon, waktu proses, dan tempat penyimpanan. Kemudian aturan penamaan identifier. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah database. Di antaranya seperti tabel, field, dan hal ini maksudnya tabel, field, dan database itu disebut dengan penamaan identifier. Penamaan identifier atau database, tabel, dan field ini di MySQL bersifat case sensitive. Penamaan identifier hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam suatu database. Dapat dengan menggunakan model lowercase atau uppercase, camel case, dan lain-lain. Kenapa? Karena biasanya jika kita atau melakukan pemrograman dan pada saat database atau tabel, nama tabelnya, kemudian fieldnya itu terdapat data besar, lowercase di dalamnya, kemudian kita menulisnya uppercase, maka itu akan terjadi error. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka digunakanlah konsisten penamaan identifier agar error dalam suatu pemrograman atau hal yang lainnya itu tidak terjadi. Selanjutnya yaitu nama database, tabel, dan field memiliki maksimal karakter, yaitu ada 64 karakter. Ini di MySQL. Kemudian hindari karakter khusus karena dapat bermasalah di dalam sistem operasi yang lain. Jadi kita memang harus memberikan karakter-karakter yang umum, sehingga dari karakter-karakter umum itu bisa kita buka di OS yang lain agar bisa mudah digunakan. Kemudian yang keempat, pilih nama field atau kolom yang mencerminkan isi dari data yang disimpan. Maksudnya di sini tipe data yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan. Jika tipe datanya integer, maka diusahakan datanya juga integer. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke SAM. What is SAM? SAM adalah salah satu tools atau alat atau aplikasi pengembangan PHP paling populer. Nah, SAM adalah distribusi Apache yang sepenuhnya gratis dan mudah dipasang, yang di dalamnya terdapat MariaDB, PHP, dan Perl. Paket open source SAM telah diatur agar sangat mudah dipasang dan digunakan. Nah, sedangkan untuk pemrogramannya sendiri atau softwarenya sendiri yaitu terdapat di sini sudah tersedia untuk Windows, untuk Linux, dan juga untuk iOS. Jadi kalian bisa mendownload sesuai dengan PC-nya masing-masing. Nah, jika setelah
kita menginstal SIM dan berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di sini itu terdapat satu paket, diantaranya ada Apache, MySQL, dan yang lainnya. Biasanya saya menggunakan dua ini, yaitu Apache dan MySQL. Kemudian klik start, kemudian start. Nah, kemudian saya masuk ke admin. Nah, setelah masuk ke admin, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Jika tampilan seperti ini, maka dia sudah masuk ke localhost PHP MyAdmin, yang maksudnya dia artinya dia masuk ke MySQL. Dan pada menu ini itu ada, kita bisa membuat database baru di dalamnya. Selanjutnya yaitu how to create database into MySQL. Setelah kita masuk ke localhost PHP MyAdmin, selanjutnya kita pasti akan membuat database baru. Kemudian di sini pertama kita klik new. Selanjutnya maka akan diarahkan ke tabel atau kolom atau tampilan pembuatan create database. Selanjutnya kita namakan database yang akan kita buat. Nah, di sini saya namakan database server Sticom. Selanjutnya ini default atau dia sudah tidak usah dirubah. Kemudian create. Selanjutnya maka akan diarahkan ke tabel, create tabel. Nah, di sini saya membuat satu contoh, yaitu tabel karyawan, di mana dalam tabel karyawan itu terdapat 6 kolom di dalamnya. Kemudian klik go di bawahnya. Nah, setelah kita membuat tabel, maka selanjutnya akan diarahkan kepada field atau penamaan field data pada masing-masing kolom, yaitu 6 kolom sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, di sini yaitu ada nama, jabatan, uang makan, gaji pokok, dan juga yang lainnya. Selanjutnya kita menentukan tipe data yang akan kita gunakan pada masing-masing kolom. Di sini saya sudah memberikan untuk kolom pertama yaitu integer, untuk kolom kedua yaitu varchar, yaitu dia nama, selanjutnya jabatan nama, kemudian uang makan juga varchar, kemudian juga gaji pokok juga saya varchar, dan yang lainnya saya juga varchar. Kenapa? Karena biasanya jika kita menginputkan gaji pokok itu integer, dan pada saat yang sama kita salah menginputkan atau kita salah menginputkan pada gaji pokoknya itu terdapat titik atau koma, maka dia akan error. Projectnya itu akan error, atau data yang akan kita panggil dalam database itu tidak akan terpanggil karena terjadi kesalahan di dalamnya. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, maka saya rubah ke varchar. Karena kalau varchar, jika kita menambahkan kolom atau menambahkan titik atau titik atau koma ataupun tidak pakai titik sekalipun, itu tidak berpengaruh karena memang tipe datanya varchar. Kemudian kita tentukan panjang value, panjang nilai yang akan kita tentukan di setiap tipe data ini. Nah, untuk tipe data kolom pertama itu saya menentukan panjangnya 8, kemudian untuk varchar 30, dan begitu seterusnya. Itu tergantung kebutuhan. Jadi kalian bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan data-data yang akan kita inputkan. Nah, selanjutnya yaitu insert tabel. Setelah kita menentukan pengisian tipe data dan juga length data, maka akan tampil hasil yang seperti ini. Nah, untuk data ini, maka kita tentukan dulu agar membedakan antara data satu dengan yang lain agar tidak terjadi redundansi data atau kesamaan data, maka kita berikan untuk
kolom pertama atau ID kita tentukan dia sebagai primary key. Caranya yaitu kita klik centang pada checkbox ini, checkbox pada kolom pertama atau data pertama. Kemudian setelah kita klik centang, maka klik primary key. Maka secara otomatis primary key akan bisa terbentuk. Seperti itu. Nah, setelah itu, maka ada dua cara untuk mengisi tabel data. Selanjutnya kita mengisi tabel data. Nah, cara yang pertama yaitu mengisi dengan insert. Maksudnya kita klik insert yang ada di menu atas, kemudian isi null value. Dengan cara mengisinya kita langsung saja mengisi sesuai dengan data perusahaan kita atau data dokumen yang lainnya, data yang ada. Selanjutnya yaitu menggunakan perintah atau menggunakan SQL dengan menambahkan atau mengklik insert into, kemudian tabelnya apa, kemudian ini adalah nama kolomnya, kemudian isi kolom sesuai dengan tipe data yang sudah kita tentukan, kemudian kita klik save. Setelah berhasil, maka biasanya akan berubah tampilannya seperti ini. Jika tidak berhasil, maka dia tidak akan menampilkan data yang sudah kita inputkan. Seperti itu. Nah, untuk mendelete, maka kita delete data ini dengan cara klik checkbox, kemudian delete. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada perencanaan database. Perencanaan database adalah bagaimana menghasilkan rancangan suatu database yang baik. Maksudnya baik dalam segi kemudahan, pengembangan, dan berkelanjutan, sehingga dapat digunakan dengan jangka waktu yang panjang secara konseptual agar mudah dipahami secara visual, kemudian teks ataupun secara hierarki ataupun bentuk gitu ya. Nah, pada perencanaan konseptual digunakan beberapa konsep relasional, namun tidak berarti konsep ini harus diimplementasikan menggunakan model relasional saja, tetapi dapat juga digunakan dengan model yang lainnya. Nah, perencanaan dan tahapan perancangan database. Pertama yaitu data dan informasi. Kita memang harus mengetahui apa arti suatu data dan juga informasi. Nah, di sini menurut Turban, Aronson, and Ling pada tahun 2005, penelitiannya tentang data dan informasi mendefinisikan sebagai berikut. Data yaitu merupakan sesuatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang telah tercatat, diklasifikasikan, dan disimpan namun belum memiliki makna. Data dapat berupa nilai numerik, alfanumerik, gambar, dan juga suara. Sehingga dari data, maka timbullah atau menghasilkan suatu informasi, di mana informasi adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu atau memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Selanjutnya yaitu ada siklus informasi. Data dan informasi akan saling berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus yang disebut informasi cycle atau siklus informasi. Data ditangkap oleh indera kemudian menjadi inputan dalam sebuah model untuk diubah menjadi informasi bagi penerimanya yang nantinya akan membantu pengambilan keputusan dan menjadi sebuah hasil tindakan. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya data dan informasi. Data dan informasi sebagai sebuah aset penting perusahaan atau organisasi, dan di mana informasi yang benar dapat menjadikan suatu perusahaan atau organisasi memperoleh margin untuk melakukan aksi atau suatu nilai gitu ya. Data dari informasi sebagai salah satu parameter kemajuan perusahaan atau organisasi atau maturity level. Sistem basis data dan sistem file. Pada sebuah institusi, data merupakan salah satu hal yang sangat penting. Setiap bagian dari institusi memiliki data sendiri-sendiri, dimanapun bukan sebagian data dari bagian yang lain. Hal ini yang biasa dikenal sebagai shared data.
Nah, kemudian yaitu menyimpan data dalam bentuk file yang berbeda-beda dan pasti di sini memiliki kekurangan-kekurangannya. Di antaranya yaitu pertama, data redundansi dan inkonsistensi. Dikarenakan pemrogramer yang berbeda membuat file dan aplikasi masing-masing menyebabkan beragam format dan aplikasi yang dibuat. Bahkan aplikasi pun dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Lebih jauh lagi, data atau informasi yang sama bisa terdapat dalam beberapa file yang berbeda. Ini yang disebut dengan redundansi. Redundansi, data ini lama-kelamaan akan menyebabkan inkonsistensi dari data. Redundansi adalah data yang memiliki kesamaan. Selanjutnya, untuk inkonsistensi berarti dia tidak konsisten dalam pembuatan suatu data atau tipe data. Selanjutnya itu yang kedua, akan terjadi kesulitan dalam pengaksesan data. Dikarenakan setiap aplikasi memiliki file tersendiri untuk penyimpanan dan pengambilan data, maka jika suatu bagian dari institusi membutuhkan data dari bagian lain, akan menemui kesulitan. Hal ini dikarenakan aplikasi yang dimiliki bagian tersebut tidak dapat membaca file yang terdapat di bagian lainnya. Yang ketiga yaitu terjadi isolasi data. Dikarenakan data tersebar dalam berbagai macam file dan file tersebut dalam berbagai format, maka pembuatan aplikasi baru akan terasa sulit ketika harus membaca format dari masing-masing file tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, ada masalah integritas. Data yang disimpan harus memenuhi hal yang dinamakan dengan konsistensi constraint. Jika sebuah constraint berubah, maka seluruh aplikasi yang digunakan harus mengakomodasinya. Masalah akan muncul jika constraint melibatkan beberapa data dan file yang berbeda-beda. Jadi memang konsistensi suatu data pada database itu memang diperlukan karena agar tidak terjadi kekurangan-kekurangan yang sudah disebutkan sebelum ini. Kemudian yaitu terjadi masalah keamanan. Tidak semua pengguna dari basis data dapat mengakses semua data. Hal ini akan sulit dilakukan jika menggunakan gaya penyimpangan atau penyimpanan file yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu definisi basis data dan sistem basis data atau yang dikenal dengan DBMS. Basis data adalah penyimpanan kumpulan informasi secara sistematik dalam sebuah komputer sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data. Nah, DBMS memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada software program, kemudian suplemen operating system, kemudian manage data, kemudian query data, and generate report atau dia adalah perintah, kemudian data security atau pengamanan data. Selanjutnya yaitu ada sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses pekerjaan. Kelebihan pemakaian DBMS adalah data berdiri sendiri atau data itu independen. Kemudian pengaksesan data efisien dan data akses, kemudian integritas data dan keamanan terjamin, kemudian administrasi data, kemudian dapat diakses bersamaan. Kemudian ada recovery saat terjadi kegagalan, kemudian mengurangi waktu pembangunan aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu komponen sistem basis data antara lain perancangan keras, terdapat perancangan keras, kemudian terdapat sistem operasi, kemudian ada basis data, kemudian ada DBMS atau Database Management System atau juga pemakai atau user, kemudian ada aplikasi lain untuk mengakses suatu basis data. Nah, contohnya di sini yaitu ini adalah user, sedangkan ini adalah perangkat lunak yang digunakan. Ini adalah aplikasi pengguna basis data, entah itu browser gitu ya. Kemudian ini adalah DBMS atau
database management sistemnya, kemudian ada sistem operasi yang kita gunakan, kemudian ada perangkat keras. Selanjutnya yaitu maka akan masuk ke sistem basis data. Kemudian abstraksi data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah untuk menyediakan fasilitas untuk view data secara abstrak bagi penggunanya. Abstraksi data di sini ada 3 level. Di antaranya yaitu ada level fisik atau rendah. Pada level ini pemakai melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Kemudian ada level logik. Ini adalah level menengah, yaitu menggambarkan data apa yang disimpan pada basis data dan hubungan apa saja yang ada di antara data tersebut. Kemudian ada level view, yaitu dia tertinggi, menunjukkan sebagian dari basis data. Banyak user dalam sistem basis data tidak akan terlibat dengan semua data. Para user umumnya hanya membutuhkan sebagian data atau informasi dalam basis data yang kemunculannya di mata user diatur oleh aplikasi end user. Jadi maksudnya untuk level view di sini di mana user itu tidak bisa melihat keseluruhan data. Yang bisa melihat keseluruhan data adalah yang menjadikan admin atau yang bisa mengelola suatu sistem basis data itu. Sehingga dari hal ini maka user bisa melihat data sebagiannya saja. Dan ini adalah contoh ketika ada beberapa user dalam mengakses atau mengabstraksi suatu data. Nah, selanjutnya itu ada model basis data. Model basis data ini sudah saya singgung sebelumnya di pertemuan yang pertama, yaitu terdapat ada 4 model, yaitu pertama model hierarchical yang memiliki struktur pohon di mana field hanya memiliki satu buah induk atau parent. Masing-masing parent memiliki banyak child atau anak. Model ini memiliki kecepatan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu model network yang dikenal dengan relationship dibuat menggunakan linked list atau pointer. Berbeda dengan model hierarchical, satu anak dapat memiliki beberapa induk. Model ini memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu model relasional. Model ini direpresentasikan dalam tabel 2 dimensi. Tabel-tabel tersebut memiliki hubungan yang disebut dengan relasi. Kemudian model ini memiliki fleksibilitas dan kecepatan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada object oriented. Yang dikenal dengan object oriented database adalah sebuah sistem database yang menggabungkan semua konsep object oriented seperti pewarisan, abstraksi, enkapsulasi, dan lain-lain. Model ini dapat berinteraksi dengan baik dengan bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java dan C++. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan perancangan database. Tahapannya yaitu pertama, kita memang harus mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan data. Kemudian mendesain konseptual, yaitu ini diantaranya adalah diagram. Kemudian ada selanjutnya kita pemilihan database atau pemilihan DBMS. Kemudian kita melakukan desain logik, kemudian desain fisik, kemudian implementasi. Nah, pada gambar ini itu adalah penjelasan rinci mengenai dengan perencanaan basis data. Maksudnya di sini kita memang harus merencanakan basis data. Kemudian basis data itu untuk apa? Kemudian mendefinisikan sistem. Sistem ini untuk apa? Dan sistemnya ini digunakan pada user yang bagaimana, pada lingkungan yang seperti apa. Kemudian selanjutnya dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan. Pengumpulannya seperti data-data yang digunakan, kemudian analisis kebutuhannya itu adalah kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pembuatan sistem ini, sehingga akan dilakukan penyeleksian
DBMS atau pemilihan DBMS. Di antaranya yaitu ada perancangan konseptual, terus perancangan logikal, kemudian perancangan fisikal. Nah, pada perancangan penyeleksian ini, maka ini adalah perancangan aplikasi atau dia akan berbentuk sebuah gambaran lengkap mengenai aplikasi yang akan kita buat. Kemudian ada prototyping. Nah, selanjutnya pada proses prototyping, maka di sini masuk ke implementasi, kemudian konversi dan loading data, kemudian ada testing, kemudian ada pemeliharaan operasional. Nah, untuk tahapan ini itu akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya, karena pada pertemuan ini kita akan melakukan presentasi mengenai latihan yang sudah saya berikan pada pertemuan pertama. Mungkin itu saja pada pertemuan yang kedua ini. Akan saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ataupun di siakat. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada PJ nantinya, jika setelah itu akan saya upload link Zoom atau Meet untuk perkuliahan kita nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.